acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad dari Manfuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam yang gak jawab salam, mudah-mudahan suaminya makin galak. Yang kompak, yang semangat, diulangi sekali lagi. Jalan-jalan ke Sukatani, pulangnya mampir ke Kapuas. Saya ulang sekali lagi, jawab harus lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam, mudah-mudahan mangkuknya orang kaya. Kenceng amat aminnya. Matre. Bismillahi min amanina, Bismillahi min waraina, Bismillahi min fawqina, Bismillahi min tahtina, Bismillahi an aymanina, Bismillahi an syama'ilina, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah, jawab atuh mau aja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala ba'dil khulafa'ir rasyidin, man 'azama maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj minad dunya illa bil iman. Wa qala panitia fi banner kosong. Wa qala tatasido muncul, rajin-rajinlah kamu minum jamu agar badanmu sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kamu menuntut ilmu dan bersolawat agar selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal.
bagaimanapun tujuan kita di dunia ini, hidupnya pengen selamat dunia pengen baik di dunia sampai pengen senang di dunia sampai sesuai dengan apa yang sering kita pinta di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Jelas bahwa kita sepakat hidup kita pengen senang di dunia dan di makanya sekarang mah cukup hidupnya senang di sini, di sana, di mana-mana. Malah nyanyi kasar lala terusin atau nanggung. Lanjut yang di depan jelas suara saya jelas, yang di depan jelas suara saya jelas. Ini pertemuan kita singkat cuma 30 menit, nggak apa-apa. Tapi kita nggak usah protes, bantuin bayar kagak. Setengah jam ke depan siap, 1 jam ke depan siap, 4 jam ke depan siap. Masya Allah, ya Allah, ampunin bohongnya. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Selama 4 jam. Pertama-tama yang kami muliakan para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para pemimpin majlis-majlis taklim, para guru-guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah dan demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai kita, para cendekiawan kita, para pemimpin majlis taklim kita, para ustadz kita, para kiai setempat kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah-tambah keberkahannya, amin. Ditambah-tambah rizki miliknya, amin. Solehkan anak-anaknya, amin. Ditambah-tambah istrinya. Istri ustadz gak jadi nyelangak, gak jadi nyelangak istri ustadz, sialan tuh ustadz katanya ngedoainnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya lanjut, kenapa kita harus mendoakan para alim ulama? Karena beliau inilah warasatul anbiya. 15 abad yang lalu, Rasul yang pada malam hari ini kita agungkan kelahirannya. 15 abad yang lalu, Rasul yang kita muliakan kelahirannya pada malam hari ini sudah meninggalkan kita. Beberapa abad yang lalu kita tidak berhidup bersama beliau, kita tidak bersama dengan beliau, melainkan hanya ada pewaris-pewarisnya para nabi. Siapa? Parasan. Jawab. Kagak kompak amat orang sini. Parasan, para kiai, para us, mereka inilah penerusnya para nabi. Alhamdulillah di tengah-tengah kita masih banyak parasan. Alhamdulillah. Doain guru-guru kita mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Pemirsa yang kami hormati, aparatur pemerintahannya baik sipil maupun militer, dari atasan sampai bawahan, dari presiden sampai bantuin biar semangat, dari presiden sampai mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga bisa membimbing kita selaku masyarakatnya menuju ridhonya Allah Subhanahu. Padahal saya tahu nih panitia undang presiden, tapi kakak bisa datang ke sini ada berhalangan. Diwakilin sama bupati, bupati juga berhalangan. Diwakilin sama camat, camat ada mah.
Camat ada? Hah? Nggak ada. Diwakili lagi berarti sama lurah. Lurah ada lur? Mana lurahnya? Alhamdulillah, lurah di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Ini pemimpin-pemimpin yang kita butuhkan hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan pengaji. Amin ya Allah ya Rabbal. RT-nya ada RT. Doain RT, tugasnya tuh RT, gajinya mah dikit, tugasnya banyak. Mana RT? Di luar. Oh itu RT. Mudah-mudahan RT sehat, panjang umur, sampai 2 hari sebelum kiamat lah. Orang udah pada mati, RT sendirian. Masalahnya RT mah mau ngapa-ngapain apa-apa kita ke RT. Kalau susah ngurus KTP yang dicari pasti Pak RT. Juga kalau susah ngurus KTP yang dicari pasti Pak RT. Kalau warga nggak dapet BLT yang dicari pasti Pak RT. Kalau ada janda bete yang nyamperin pasti Pak. Sorry. Mudah-mudahan RT sehat, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi pemerintahan kita setiap desa khususnya RT, lurah, camat dan sebagainya jajarannya mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sudah terasa udah 15 menit. Pertemuan kita 15 menit lagi. Sepakat? Sepakat? Kita harus sepakatin dulu 15 menit lagi kagak apa-apa. Nggak usah protes. Lanjut. Pada pertemuan kali ini singkat padat. Yang pertama silaturahmi saya. Datang kami ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menyambung silaturahmi. Kami salah satu pesantren di Maliku Darufallah, tapi kami sudah berdiam bermukim di Palangkaraya. Doa ya, mudah-mudahan sehat, ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Karena bagaimanapun di pondok kami banyak orang-orang bahaur. Doain santri-santri yang sedang berjuang pada saat ini, mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini mohon maaf kalau sebelumnya belum pernah ada pengajian modelan orang aneh kayak begini. Ini nggak apa-apa, ini saya berdiri Kiai, mohon izin Kiai Ustaz, karena lebih santai. Saya pengen lihat jamaahnya yang nyampe 4.444 orang. Itu nama sendal-sendalnya. Ternyata nih kampung di pelosok di depan mas sepi, masuk rame umat Nabi di sini ngeblesek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pertemuan malam hari ini saya katakan singkat padat, mudah-mudahan manfaat sampai akhirat. Amin. Yang pertama, saya tidak akan membahas apa-apa karena di belakang ini kagak ada tema. Emang kemarin sempat ada WA bilang Pak Ustadz minta foto buat di banner, kalau nggak ada fotonya kurang mantap. Saya bilang mohon maaf, cukup nama aja. Akhirnya nama kagak ada, foto kagak ada. Kenapa saya mengkhawatirkan tidak mau foto saya disebarluaskan di banner? Mohon maaf, dari panggung ke panggung, Palangga sampai kemanapun ketika saya undangan, ketika ada yang minta foto saya selalu komitmen, mohon maaf, tolong jangan pakai foto saya. Kenapa? Karena gagah juga, cuma saat acara di depan dipasang, beres acara mah nempel di kandang ayam.
sekarang mah benerin lagi yuk mahabbahnya. Kalau nanti takut undang kiai, para kiai habaib dari manapun, kalau pakai bener ada fotonya, mendingan langsung dirapihin, dibakar, beres, daripada tuh foto habaib jadi fitnah sama sponsor. Benar, ini yang saya khawatirkan. Ditambah kalau saya mah malu, ngerasa nggak pantas, malu rasanya. Masih banyak para guru, makanya tadi disediakan tempat yang amat mulia ini saya mah nggak mau duduk, rasa-rasanya nggak pantas. Biarkan niat saya, mudah-mudahan Rasulullah yang hadir di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Maulidun Nabi sudah keberapa kali? Udah keberapa kali di kampung ini? Dari pangkal ke pangkal, dari komplek ke komplek, dari kota ke kota, dari pelosok ke pelosok, dari tempat ke tempat. Tidak lain modal ini adalah bulan agung. Pada malam hari ini kita pun merayakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika kita bicara Nabi, berarti kita membicarakan akhlaknya, kemuliaannya, keagungannya. Kalau ini yang kita bicarakan, akhlak Nabi, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, malu adanya. Kenapa? Karena kita masih jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Sejatinya pada malam hari ini kita malu. Kenapa? Karena kita masih jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada kesempatan malam hari ini kita sepakat untuk memberi tema bersama. Tema kita adalah evaluasi. Ulangi. Agak kompak orang sini. Biar paham judul dulu, biar paham tema dulu, biar kumpul kita di sini dapat berkah, manfaat, pulang ada oleh-oleh. Yang pertama, judul kita sepakat pada malam hari ini adalah evaluasi. Ulangi. Yang keras, yang belakang belum ada suaranya. Apa judulnya malam hari ini? Mantap. Evaluasi. Ibu tahu evaluasi? Emak tahu evaluasi? Kai tahu evaluasi? Kai? Evaluasi itu yang buat nyambel. Operasi itu mah beda. Evaluasi adalah introspeksi diri, melihat diri, kekurangan diri, mencari apa yang salah pada malam hari ini. Selama kita hidup ini, kita evaluasi ke depan agar hidup ini lebih baik ke depannya, selamat dengan tujuan tadi di awal, dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Evaluasi kita malam hari ini tidak lain tidak bukan, saya akan mengutip dari apa yang teman-teman hadir bacakan tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadu. Apa ngomong? Allah itu jika kompak, biar semangat melongo. Belum pada makan tak? Sama. Gua datang jauh dari Belanda, datang ke sini langsung suruh naik, kagak dikasih makan aja. Mudah-mudahan habis ini mah dikasih. Lanjut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadu. Pertemuan singkat saya akan membahas dua aja nih. Yang pertama syadidul haya. Apa katanya yang pertama? Jawab Samina. Ada lu. Syadidul haya apa
biar dapat oleh-oleh ngajinya. Syadidul haya, yang pertama Rasul memiliki rasa malu. Syadidul haya, rasa malu yang tinggi. Rasulullah memiliki rasa malu yang tinggi. Kenapa malam hari ini kita sepakat mengevaluasi rasa malu? Yang mohon maaf, karena rasa malu ini sudah mulai terkikis di tengah-tengah kita. Betul? Betul. Survei membuktikan. Mana punya Ustaz kalau rasa malu mulai terkikis? Dulu orang tua malu sama anak, anak malu sama orang tua, pejabat malu sama rakyat, rakyat malu sama pejabat, ustaz kiai malu sama umat, umat malu sama ulama, santri malu sama kiainya, anak malu sama orang tuanya, istri malu sama suaminya, suami malu sama istrinya. Survei membuktikan akhir zaman sekarang ternyata rasa malu ini sudah mulai terkikis, sudah mulai terkikis. Kalau dulu ibu-ibu nggak pakai kerudung, ketemu sama kiai ustadz di kampung, malu. Buru-buru kalau ada ustadz lewat, waalaikumsalam Pak Ustadz, pakai kerudung, lari ke rumah, nggak ada kerudung, pasak meja duduk-duduk. Saking mal, anak dulu malu sama orang tua. Ini evaluasi akhlak yang dicontohkan sama Rasul. Intinya rasa malu yang sudah mulai hilang. Kalau rasa malu ini kita tingkatkan pada kesempatan keberkahan Maulidun Nabi, introspeksi dan mengevaluasi diri, insya Allah kita tidak hanya mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi, melainkan kita diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Karena beda antara mengaku dan diaku. Saya kenal dengan Pak Jokowi, boleh? Saya ngaku kenal tahu sama Pak Jokowi, boleh? Boleh? Jawab biar kompak, jangan ngomong aja. Boleh? Tapi kalau saya balik pertanyaannya, apakah Pak Jokowi kenal sama saya? Belum tentu. Orang sini bilang kenal sama Pak Prabowo, boleh, ngaku boleh. Tapi kalau dibalik, apakah Pak Prabowo kenal sama orang sini? Belum tentu. Begitupun dengan kita pada malam hari ini, kita berbondong-bondong mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Kita mengaku, tapi belum tentu tapi yakin mudah-mudahan dengan rasa cinta dan mahabbah kita berkumpul di tempat ini dengan merayakan Maulidun Nabi, kita berjanji Maulid dan tiba semuanya, mudah-mudahan kita diaku oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kita harus mengevaluasi makanya. Terus bagaimana caranya? Bagaimana thariqahnya? Bagaimana perjalanannya agar kita tidak hanya mengaku, melainkan kita diaku sebagai umat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tentunya ketika siapapun orang yang ingin diaku, jangan pernah tinggalkan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
bagi yang mampu. Dan jangan lupa mantap. Anak siapa lu? Semangat bener. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Ini syariat Kanjeng Nabi yang sekarang dianggap kuno. Mohon maaf, ngaji sekarang di kampung, di majlis-majlis, di musola seperti ini dianggap kun. Mereka hanya percaya dengan baca selawat kemudian dapat syafaat, tapi kita lupa menjalankan syariat Kanjeng Nabi. Inilah di akhir zaman terjadi pada kita saat ini. Betul. Awas, mulai agak galak, efek lapar belum makan. Judulnya juga evaluasi. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sama kita, taufik hidayah, kemudian frekuensi kita sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Inilah kita mengkaji secara fakta. Sekarang pengajian di majlis taklim dianggap kun, karena sekarang yang menjadi pedoman patokan Mbah Yud, Mbah Pes, Mbah Ti, Toko, Sekolah Kubro, mantap. Sekarang kita dianggapnya kuno ketika ada seorang guru di majlis taklim mengajarkan taklim bagaimana memperbaiki ubudiyah kita, bagaimana kaifiah wudu, bagaimana kaifiah salat, bagaimana cara toharoh. Ini sudah dianggap kuno di akhir zaman, sehingga kita terlalu pede menganggap kita umat Nabi, melainkan kita lupa menjalankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Lanjut. Benar. Kopi dulu, ada kopi. Dari tadi cilek-cilek dari kopi hitam kagak ada. Suara udah mulai serak. Dari sono ke sini, ini suara sisa udah di akhir-akhir. Besok masih ada, harus ke Catur. Besoknya lagi nanti hari Sabtunya sekali lagi ke Palangka balik lagi ke Tahan. Udah kayak tuyul saya. Udah digerang dulu, dikasih susu maka enggak. Di kopi kagak ada kopi, boro-boro kopi. Kopi temannya kopi susu lumayan. Kopi di mana kau kini, janganlah kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kopi di mana kau kini, janganlah sembunyi, tampakkanlah diri. Kopi roda surya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Amin. Evaluasi tadi rasa kenapa ibu? Ngomong iklan dulu. Enggak apa-apa bu. Anak kecil mah nangis ngambek wajar. Yang nggak boleh sama bapaknya mamanya. Kalau anak kecil mah nangis datang ke pengajian wajar, bahkan datangnya rahmat. Bersyukur. Kalau masih ada anak kecil di tengah-tengah kita, kemudian dia masih nyusu sama orang tuanya, ini tanda rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Justru lebih khawatir di kampung kita ini sudah tidak ada lagi anak kecil. Jadi nggak apa-apa, wajar anak kecil menangis juga, kencing di sini juga nggak apa-apa. Yang penting mah emaknya kagak. Karena mereka mah mendatangkan rahmat. Ketika anak kecil nusuk nyot 1000 rahmat, nyot 2000 rahmat, nyot 3000 rahmat. Hitungin, anak kecil nusuk sekali nyot 1000, nyot 2000, nyot
sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ngaco kembali lagi lah, ayo kemana-mana. Sampai mana tadi? Biar pulang yang tidak beroleh-oleh. Syadidal haya, rasa malu. Kenapa? Karena sekarang orang sudah dianggap kuno ketika duduk di majelis taklim mengkaji apa syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya ketika kita ingin diaku sebagai umat Kanjeng Nabi, tidak terlepas ketika kita membaca salawat, tapi yang terpenting adalah menjalankan dan mengerjakan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah sama saya, kita semua yang ada di sini bisa dimudahkan menjalankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasa malu udah mulai terkikis. Dulu anak sopan sama orang tuanya. Kenapa? Karena rasa malunya tinggi. Ada orang tua di depan anak menumbuhkan badannya, jalan di depannya sambil bilang maaf. Dulu pemandangan kita seperti itu. Sekarang orang tua dianggap tunggul, orang tua dianggap galang. Main lewat aja selepet bilangnya sorry papa. Orang baharu bilangnya sorry papa. Makan kangkung ngomong sorry. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Dulu ibu malu sama suaminya. Sekarang survei membuktikan. Kalau dulu ibu masih pengantin baru, makannya juga cemik, tahu cemik? Sedikit, pelan-pelan karena malu. Ke dapur nyuci piring taunya menambah. Saking malunya makan sama suami sedikit. Kenapa? Rasa malunya hebat, tinggi. Tuh maksud kita, rasa malu yang harus kita tanamkan. Sebagaimana ketika dulu kita pengantin baru, rasa malunya betul-betul malu. Apalagi terlebih malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangankan malu kepada Allah dan Rasul, terhadap manusia pun sekarang sudah tidak lagi malu. Di rumah tangga istri sudah tidak lagi malu sama suaminya, suami sudah tidak lagi malu sama istrinya. Kenapa? Karena kita gagal mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena kita gagal mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah, terpukau, terpedaya oleh nyanyian-nyanyian yang dibawa oleh orang-orang Timur Tengah, sehingga pengajian dianggap kuno, taklim dianggap kuno. Sekarang yang mahabbah kita akhirnya naudzuh. Dulu mah ibu makannya pelan-pelan sedikit, mau ngentut aja ditahan. Mau ngentut ditahan. Bener Pak? Tuh makan pelan-pelan, mau ngentut ditahan, muka udah merah bener nahan kentut. Bablas anginnya. Muka merah mikirin kentut, bablas depan suami. Kenapa bisa demikian? Karena rasa malunya tinggi. Sekarang jajal anak 2, 3, 4 borok-borok mau nahan-nahan kentut, yang ada belah bro, lewat dikit bro, di kamar bro, lagi makan bro. Akhlak sudah menurun, akidah menurun, karena ngaji sudah tidak dianggap hebatlah, dianggapnya pun akhirnya yang dijadikan guru sama kita tipe toko, Facebook. Padahal taklim seperti ini yang menyambungkan frekuensi kita kepada Allah Subhanahu, menyambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ngaji adalah perkara syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Manim taqala liyata'allama ilma
waliyata'allama ilma ghufiralahu qabla ayatu wa satu tiga manin taqala nggak nyambung diajak beginian mah. Ini anak kita aja nggak nyambung, gagal. Selanjutin sekarang, status. Siapa yang kagak bilang bagus status itu nggak hafal anak? Kalau bisa cocok, bisa datang ke malah yang tua yang nembalin. Lebih hafal lah yang tuanya. Nah, yang tua yang lebih hafal. Naudzubillah ini gagal sekarang. Kita gagal menerapkan akhlak. Kenapa? Karena rumah tangga kita pun gagal menerapkan akhlak, kajian-kajian dalam rumah tangga kita. Makanya wajar merosot sekarang kepada anak-anak kita. Na'udzubillah. Makanya Maulidun Nabi, makanya Rajaban. Kenapa? Selalu kita konsisten adakan satu perjalanan yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Paham? Pengajian dianggap kuno, ngaji. Mudah-mudahan dengan ngaji kita diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Di musola ada pengajiannya, itu ada pengajian mingguannya, ada pengajian bapak-bapak, pengajian apa yasinan. Jawab orang sini bukan sebenarnya ini. Yasinan doang apa pengajian? Yasinan doang, tambahin. Makanya sekarang mah pengaji ini yang penting. Karena kenapa? Sudah sok di akhir zaman ngaji tidak lagi dianggap ini. Yang ada sekarang ngaji dianggap kuno. Kalau orang pulang ngaji, insya Allah imannya bertambah, tauhidnya bertambah. Kenapa? Pulang ngaji dia membawa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ngajian TikTok depan Facebook, pulang akhirnya yang kita dapat wala quwwata wala pulsa. Betul. Naudzubillah. Makanya pertemuan singkat gak kerasa tuh kan setengah jam aja. Emang kayak saya mah kalau ngomong gak pernah lama-lama. Karena kalau lama-lama namanya itu melembur. Pulangnya lumayan jauh. Udah bawa mobil sengaja tadi dijegat sama panitia. Mobil kita diturunin tengah jalan di sono. Alhamdulillah, tapi terima kasih panitia. Anda yang ada panitia tahu nyasarnya kemana. Tahunya pelosok benar dalam di sini, tapi ketika masuk, alhamdulillah ternyata saudara-saudara banyak di dalam ini. Alhamdulillah, semakin rukun antar umat beragama, rukun antar umat bertetangga. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang kita rasakan pada malam hari ini, Rasul memperjuangkan ini semua 13 abad yang lalu, mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan kepada kita semua. Yuk jaga dan lestarikan keimanan. Makanya dengan wasilah mudah-mudahan anak-anak kita mau ngaji. Amin. Anak-anak kita mau datang ke pesantren, mondok di majlis taklim, di pondok-pondok pesantren. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya katakan sekali lagi, syadidal haya, rasa malu Rasulullah sangat tinggi. Sekarang sudah mulai terkikis. Kalau tadi saya sudah kaji bagaimana thariqah jalannya, sekarang kita lihat survei dengan kenyataannya. Karena rasa malu yang sudah mulai terkikis, akhirnya maksiat di mana-mana, mabok depan rum, judi depan rum, bahkan gibah depan rum, bahkan buka aib keluarga kepada orang lain. Rasa malu yang sudah mulai terkikis. Naudzubillah. Allah sudah nutupin aib kita dengan rapi. Akhir zaman aib dibongkar. Apa
apalagi kehidupan artis kita lihat punya aib sedikit masuk TV diceritain ke orang lain se-Indonesia tahu akhirnya. Naudzubillah. Gak beda jauh dah bedanya artis mah ke TV, kalau kita mah dari warung ke warung. Betul. Dari warung ke warung ngomongin A yang A, ngomongin B yang B, ngomongin A. Ada masalah keluarga diomongin di warung ini, akhirnya kebongkar aibnya. Naudzubillah, karena rasa malu yang sudah mulai terkikis. Bahkan sekarang tidak sedikit pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Betul. Bahkan tetangga kita, saudara kita di kampung ini kemarin belum lama dapat kabar pembunuhan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya almarhumah. Amin. Belum lama lagi di Jawa sana orang dimutilasi sampai 73 potongan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. 73 potongan manusia dipotong-potong udah kayak hewan. Kenapa? Karena rasa malunya sudah hilang, keimanannya merendah. Mereka bahum awal, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Karena manusia ketika sudah tidak lagi memiliki rasa malu, dia lebih hina, lebih jelek daripada binatang. Wajar makanya Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Kenapa? Dengan rasa malu inilah sebuah perisai benteng yang akan mengimani diri kita. Andai manusia sudah tidak ada punya rasa malu lagi, maka tingkah lakunya seperti binatang. Naudzubillah. Makanya ada yang memperkosa, ada yang membunuh, ada yang mutilasi, ada yang korupsi. Betul. Kenapa? Karena rasa malunya hilang. Rasa malunya hilang. Makanya mulai sekarang ibu, bapak, yuk banyakin bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita yang seperti ini. Kembali kepada jalan apa yang sudah diajarkan sama salafus soleh, para ulama-ulama kita. Datang ke majlis taklim biar hati tenang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, amin salam alaika, salawat. Amin ya Allah ya Rabbal. Doain mudah-mudahan anak-anak hadroh santri-santri di sini diberikan keberkahan sama Allah. Amin. Itu mah seni, lanjutin, bagus seni mah. Hidup kalau nggak ada seni menonton, benar. Orang nggak ada seni kaku mukanya, karena nggak ada seni. Ini seni juga nih, pakai peci juga begini seni pak. Orang kalau mau ceramah ngadep siapapun pecinya begini cakep. Seni namanya, tapi beda lagi pakai peci seninya ketika menghadap Allah. Taikin dikit biar jendol juga nggak apa-apa, kagak ada urusan. Kenapa? Arkanus sujud biar sempurna sujud kita. Ini pakai peci haji tapi depan begini, tertutup arkanus sujud. Makanya paham sampai sini paham? Ini seni, tadi cakap benar Pak Ustadz Kori. Masya Allah. Umur berapa Pak Ustadz? 15 tahun. Berapa Pak Ustadz? 80? 50? 52? Masya Allah, udah kayak 25 tahun suaranya. Alhamdulillah. Itu hasil belajar. Kalau kagak belajar gak mungkin kayak begitu. Itu cakep benar. Bismillahirrahmanirrahim.
dijauhin dongengnya. Tuh kalau koi internasional, Bismillahirrahmanirrahim, 3 juta. Lah kita him kagak ada ngasih. Hasil mesan, tren, hasil mon. Kalau nggak kayak mon, kalau nggak mondok nggak mungkin bisa. Makanya ada seni dalam tilawatul Quran, ada hijaz, bayati, nahwan, benar Pak? Dulu sering kita latihan, diterapin nama kita, biasa kalau lagi imam diterapkan. Latihannya di mana? Ada biasa. Bangunku aku masih diterapin ke lagu kayak tadi lagunya Alhamdulillah. Pakai seni, ada nggak ada seninya, aku kacau. Pan dulu ada tuh di sono, di mana tuh ada nggak boleh pakai seni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ada sih begitu. Pan kita khawatir habis doanya apa ya? Allahumma rabb hadi wa qidamuna. Nah, biar cakep anak kita masukin pesantren, dia di musola, masjid ramai sama anak kita ngaji, adanya cakep. Sebelum subuh mereka tahrim, assalatu wassalamu alaikum. Waduh, ini speakernya rusak, bukan suara saya. Makanya nanti mas speakernya bagus. Ya Imam al-Mujahidin. Di sini begitu kagak? Di sini begitu kagak? Gua mah yakin di sini yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Apakah kita akan menyalahkan kakek kita yang talim? Tidak. Yang kita salahkan adalah kita tidak mempersiapkan diri untuk berkelangsungan, untuk berkelanjutan. Bagaimana umat Kanjeng Nabi ke depan? Jangan sampai kita tertipu, terperdaya oleh rayuan-rayuan Yahudi. Na'udzubillah. Makanya siapkan mental biar cakep. Adanya, apa namanya, tahrimnya pemuda, yang imam pemuda. Ini mah imam laki-laki. Kuliah keder kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budu wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum wala dhalin. Kuliah yang Al-Fatihah. Pemuda yang tampil, anak kita siapkan, cakep urusan. Imamnya siapa? Tuh, lulusan pesantren imamnya siapa? Tuh, anak-anak yang masih muda, gagah, berani masuk. Sholli fadl maghrib salat rakaat. Tahiyat pas niatnya udah cakep kedengarannya. Bapak-bapak, sholli fadl. Takbirnya udah cakep. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Apa mau? Kenapa nih capek dari tadi? Boleh minum dulu, boleh? Boleh.
Boleh minum dulu? Alhamdulillah di sini mah ada air putih, ada air murah. Murni gimana? Murah cuma gopek. Jauh-jauh dari Palangka dikasih air gopekan. Alhamdulillah. Boleh minum dulu boleh. Selamat menyaksikan. Udah lanjut udah lewat 1 jam ini. Doang kerjaannya. Gak apa-apa, saya mah pengen ngaji itu santai tapi mikir. Kalau digalakin melohok kayak dimarahin kayak banyak beban utang. Ini pengajian kayak kita mah jadi juga pengajian hiburannya bukan ilmu dangdutan, biar fresh pikirannya, biar santai pikirannya. Sadar tadi saya di awal katakan evaluasi tadi bagaimana thariqah cara agar kita tidak hanya mengaku melainkan diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan anak-anak kita, didik anak-anak kita. Ibu jauh lebih bersyukur terhadap suami karena di akhir zaman sekarang banyak wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada suami sehingga mereka mengakibatkan perekonomiannya pecah, makanya perbunuhan di mana-mana. Betul? Makanya Bu lebih syukur, biarin abah kita mah, suami kita mah kerjanya di ladang, kerjanya petani, yang duitnya sedikit tapi halal. Nggak usah dimarahin. Kadang-kadang sekarang tolak ukur hidup kita adalah materi. Makanya jauh lebih bersyukur ketika seorang petani hidupnya sedikit tapi halal. Kenapa? Akan menjadi efek samping kepada anak-anaknya bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Lebih bersyukur tuh ya, bapaknya pulang dari sawah bukain dasinya. Nah, kenapa nyengir? Emang ke sawah nggak boleh pakai dasi tak? Petani nggak boleh pakai dasi. Lebih baik petani yang berdasi ketimbang yang berdasi joget-joget di atas penderitaan rakyat. Artinya saya bisa katakan di sini kenapa demikian? Nih negara sekarang sedang mulut-mulut betul adanya, tapi jangan sampai kita salah kaprah sehingga kita menunjuk dan menyalahkan tanpa mengintrospeksi dan mengevaluasi diri. Kalau orang hasil ngaji, nggak mungkin 100% kita menyalahkan pemerintah. Rasul dari 14 abad yang lalu menyampaikan, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kata Rasul, nanti suatu zaman di mana umat-umatku itu mereka pergi, lari, menjauh, bahkan membenci para alim ulama dan ahli-ahli fikih. Lalu bagaimana kalau ini sampai terjadi? Yusallitullaha sultanan dzaliman, Allah akan mengirimkan kepada kita kepemimpinan yang zalim. Sekarang kalau kita rasakan pemimpin-pemimpin kita zalim, jangan pandai mengatakan mereka zalim. Introspeksi diri kita, evaluasi diri kita, karena masyarakatnya nggak mau lagi ngaji, jauh sama ulam, jauh sama kiai, bahkan kiai kampung yang ada di sini nggak mau urus. Berbondong-bondong kita menyambut kiai yang ada di jauh, tapi kiai yang ada di kampung ini kita abaikan. Akhlak umat Nabi tidak seperti itu. Keselamatan dan kesejahteraan yang kita alami di kampung ini karena adanya para kiai dan ustaz di kampung ini yang setiap malamnya sujud menghamparkan sajadah minta ampunan kepada Allah. Makanya kampung kita sejahtera. Bukan orang-orang kayak saya yang baru datang ke sini. Mohon maaf. Harus balance, harus bijaksana. Seperti apa sih takdim kita? Makanya tadi saya contohkan di banner itu, saya tidak mau akhir zaman ini termakan dengan isu-isu digital sehingga akidah kita ikutan. Kenapa? Karena tidak menyadarkan lubuk hatinya, frekuensi hatinya, sehingga takdimnya, ihtiramnya, mahabbahnya
hanya sebatas di lisan. Na'udzubillah. Yuk evaluasi diri kita. Tuh kan serius sedikit bohong, kayak dimarahin. Evaluasinya udah sekarang mah, kembalikan diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Langsung naikin lagi suaranya, volumenya. Ya, tingkatkan lagi kesadaran kita, evaluasi diri kita. Tadi kalau kita berdasarkan hasil ngaji, tidak mungkin kita akan tertipu daya oleh rayuan digital, oleh arusnya digital. Kenapa? Karena kita sadar betul, bahkan ini mic pun sampai mati. Aduh, malah mati Pak. Oh, baterainya habis Pak. Karena baterainya habis, baterainya low, orangnya juga udah, jamaahnya juga udah. Besok kita harus aktivitas. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya cuma mau ngingetin, jangan terpedaya yuk, jangan rusaki hati-hati kita ini dengan kondisi yang seperti ini. Yuk kembali lagi kepada ajaran Rasulullah, ngaji di majlis taklim sama kiai setempat ini. Kalau majlis taklim di tempat ini penuh sama orang-orang yang sedang belajar, artinya ini juga speaker udah mati lagi, kedua kalinya mati. Mudah-mudahan nah udah ada apa, mudah-mudahan tukang sound sehat, amin. Selamat, amin. Terima kasih tukang sound, mudah-mudahan masuk surga, amin. Sama sound-soundnya. Nah ini masih full, nggak apa-apa, sedikit lagi biar nggak nanggung. Tadi saya belum putuskan artinya apa. Yuk kembali kepada ajaran baginda Rasulullah. Kalau berdasarkan ngaji ketemu akhirnya, wajar negara sekarang sedang murut-marut. Kenapa? Karena sekarang kita pandai menyalahkan tapi kita lupa menyiapkan. Sekali lagi, sekarang kita ini pandai menyalahkan tapi lupa menyiapkan. Maka dari itu ambil hikmah dan kejadian yang kita alami sekarang. Makanya yuk siapkan anak-anak kita. Insya Allah kalau kita menyiapkan anak-anak kita dengan ilmu agama, pendidikan apa yang mereka raih, jabatan apa yang mereka duduki, insya Allah mereka akan terbawa kepada hidayah Allah Subhanahu. Ketika anak kita sudah dipupuk dengan ilmu agama, jadi bupatinya benar, jadi lurahnya benar, jadi pejabatnya, jadi dokternya, jadi gurunya, jadi kiainya, jadi ustadznya. Kenapa saya katakan demikian? Mohon maaf, karena sekarang pun banyak kiai ustadz penuh berkah. Betul. Kenapa? Inilah tugas kita, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Yuk khawatir ya Allah kita nggak diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Sedih amat, sakit amat rasanya, sedih amat kita hidup mati kita nggak diaku sama Nabi. Naudzubillah. Makanya jangan gampang menyalahkan orang lain. Yuk lebih baik kita siapkan diri kita. Kenapa kondisi sekarang demikian? Kelalaian kita 40 tahun yang lalu, mereka tidak didampingi, mereka tidak dipedomi dengan ilmu agama, sehingga ilmunya membawa dirinya kepada kezaliman dan kesesatan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa huda. Barang siapa yang ditambahkan pengetahuannya, ilmunya, sehingga dia bisa menjadi dokter, kiai, ustadz, insinyur, profesor, presiden, tapi ilmu-ilmu ini tidak disertai hidayah dari Allah, maka ilmunya akan diambil alih oleh hawa nafsunya, sehingga membawa dirinya kepada kesesatan dan kezaliman. Naudzubillah.
Artinya pertemuan yang singkat ini saya berharap mudah-mudahan Allah tambahkan pengetahuan kita yang disertai hidayah dari Allah. Biar pertemuan saya dan kita semua di sini singkat, tapi selalu mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga ilmu ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal, bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, marilah kita sadarkan diri ini sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluk hidup setelah ini ada yang sangat abadi. Kematian jadikan wasilah kehidupan ini adalah untuk menjemput darul akhirah. Harta yang kita miliki untuk menjemput darul akhirah. Jabatan yang kita miliki untuk menjemput darul akhirah. Anak, istri, suami adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan amanah-amanah ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terasa 1 jam pertemuan kita, mudah-mudahan pertemuan 1 jam ini akan menghadirkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doain saya sekali lagi sebelum saya undur diri pamit dari kampung ini, doain saya nih, saya Ahmad Muroha, mudah-mudahan saya sehat. Ibu, Bapak kalau ketemu saya tegur sapa aja. Yuk anggap kita sebagai saudara seperti kalian mestinya menjaga kerukunan antar umat beragama. Takut Bapak Ibu lewat ke Palangkaraya, kemudian ada komplek Panenga, masuk lagi ada komplek BNT, silahkan mampir. Mampir jangan ragu-ragu, insya Allah di sono nggak ada apa-apa. Tapi insya Allah udah saya sangat saudara ya. Mudah-mudahan pertemuan kita jadikan perkuatan kita pada malam hari ini. Allah pertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terpenting mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, umur yang barokah untuk ibadah. Anak yang soleh-solehah bisa berangkat ke Mekah, saya ke Madinah, pulangnya beli sawah, matinya husnul khotimah. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan habis ini ada makan di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan